yang berlangsung di The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, hari ini terus dilakukan. Sejumlah spanduk dan bendera partai sudah dipasang di lokasi acara. Pengamanan pun sudah mulai terlihat di area pintu masuk hotel. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko dikabarkan akan hadir dalam Kongres luar biasa Partai Demokrat ini. Belum bisa dipastikan apakah Kongres akan berlangsung terbuka untuk awak media. Berikutnya hadirin sekalian, saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk bersama-sama berjuang untuk meraih kembali kejayaan Demokrat. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, para senior dan seluruh peserta Kongres, saya mengapresiasi atas permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Luar biasa. Benar saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal. Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Muldoko dan para pelaku kudeta bahwa sebelum mengangkat KSP Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah. Akan adanya upaya peninjauan kembali atau PK dari kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko. PK ini terkait dengan Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat Deli Serdang yang menghasilkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut AHY, Muldoko mengajukan PK karena percaya diri dan memiliki bukti baru atau novum. Kendati demikian, AHY tak khawatir dan siap melawan Muldoko yang mengajukan PK atau peninjauan kembali. Agar diserahkan dan diperjuangkan untuk kebenaran dan keadilan kita semua. Secara resmi, hari ini, tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi, sudah 16 kali Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Muldoko dan kawan-kawan. Artinya skornya 16-0. Ratusan kader dan pimpinan Partai Demokrat sudah memenuhi kantor DPP Partai berlogo Mercy sejak pagi tadi. Mereka berencana mendatangi kantor Kemenkumham dan KPU untuk mempertegas legalitas Partai Demokrat. Hal ini menyusul digelarnya KLB di Deli Serdang yang mengusung Muldoko sebagai Ketua Umum. Aksi mendatangi kantor Kemenkumham akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. ADART yang sah, yang berlaku dan telah disahkan juga oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kemenkumham pada Mei 2020 yang lalu. Termasuk surat keputusan SK tentang status Ketua DPD, 34 Ketua DPD se-Indonesia dan 500 Ketua DPD se-Indonesia. Sekali lagi yang sah, yang memang terdaftar sebagai pemegang hak suara yang
sah dan konstitusional di Partai Demokrat. Baru satu kubu yang datang, yaitu adalah kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang datang kemudian membawa hampir 34 DPD mendampinginya, lalu juga bersama Sekjen Demokrat datang ke sini membawa 2 berkas. Dan 2 berkas ini yang disebut oleh AHY adalah bukti ADART yang sah dan juga secara konstitusional resmi dan diakui negara. Maka dari itu mereka akan mempertahankan keabsahan mereka sebagaimana yang disebutkan dalam ADART bahwa Agus Harimurti Yudhoyono adalah ketika Muldoko kongres di Medan itu kita tinggal ngesahkan aja, ya, dengan kasar. Tapi pada waktu itu saya menghadap presiden, saya bersama Menko ada presiden, gimana ini Pak? Hukumnya bagaimana? Kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya Pak, tidak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu harus atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah. Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah. Harus sekianan. Jadi itu tidak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan aja hukum, tidak usah disahkan Pak Muldoko, meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik. Ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi. Walaupun kita lihat bahwa sandiwara politik SBY yang selama ini kita sudah ketahui tentang playing victim, seakan-akan menjadi korban dan dikorbankan, ini sudah nggak laku lagi. Seharusnya Pak SBY punya kreativitas politik lah. Walaupun kita sama-sama melihat bahwa perilaku Muldoko ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi yang terakhir, dan ini bahaya buat demokrasi, bahaya juga buat Jokowi. Jadi saya hanya berpendapat presiden layak untuk mencopot Muldoko. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih diam-diam aja sih, menunggu besok apa gitulah. Karena saya nggak perlu reaktif dalam hal ini begitu. Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini bukan selaku KSP, ini bukan Muldoko ini. Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian, ya. Beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan ya, dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapapun. Ya, secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong ya kita terima. Ya, konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Tapi dari ngobrolan-ngobrolan itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Ya, berikutnya ya udah dengerin aja. Ya saya sebenarnya prihatin gitu ya melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, begitu. Terus muncullah isu tetek menge dan seterusnya. Mungkin dasarnya foto-foto. Ya, orang dari Indonesia Timur, dari mana-mana datang sini kan pengen foto sama gua. Sama saya terima aja. Apa susahnya? Itulah menunjukkan bahwa seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Itu. Ya, kalau itu menjadi persoalan yang diguncingkan, ya silakan aja. Saya agak keberatan. Berikutnya teman-teman sekalian,
Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya, kalau nggak anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali ya. Gitu.